Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran informasi terbaru sepak bola, seputaran berita terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, di bulan Maret nanti ya, ini bulan Februari, bulan Maret nanti timnas kita, timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas merah putih akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia atau pra Piala Dunia, yang mana kita di bulan Maret nanti akan berhadapan dengan timnas Vietnam ya, 2 kali, yaitu di Jakarta home dan kemudian di Hanoi away. Dan setelah itu di bulan April kita akan berhadapan dengan Irak home di Jakarta dan kemudian dengan Filipina ya. Yang jelas teman-teman, posisi timnas kita di pra Piala Dunia di grup F, itu posisinya kritis ya teman-teman, karena kemarin kita digulung di pertemuan pertama di babak pertama ketemu dengan timnas Irak di Baghdad, kita digulung oleh timnas Irak 5-1. Nah itu, dan kemudian di babak keduanya kita bertemu timnas Filipina di Manila, kita nyaris kalah ya teman-teman. Masih untung ada gol daripada Sadil Ramdhani di menit 70 yang kemudian menyamakan kedudukan dan masih memberikan asa, memberikan harapan kepada timnas kita untuk kemudian bisa lolos di babak selanjutnya, karena yang lolos dari fase grup ini adalah juara grup dan runner up ya teman-teman. Nah teman-teman, yang kita lihat daripada permainan timnas kita kemarin terakhir di Piala Asia adalah salah satu yang betul-betul mencolok. Kelemahannya adalah kemudian lini penyerangan kita betul-betul tumpul ya, baik dari winger ataupun strikernya juga nggak bisa menghasilkan gol. Kan kita kemarin ketemu Irak ya, kalah 3-1, ketemu Vietnam penalti ya 1-0, dan ketemu Jepang 3-1 ya. Nah itu, ini ketemu Australia 4-0. Yang jelas kalau kita lihat di pola permainannya timnas kita udah jauh ya, permainannya sudah meningkat jauh, artinya main 2 kali 45 menit nggak ngos-ngosan, fisiknya stabil, bisa all out 2 kali 45 menit. Ini gambarin bahwasannya memang pelatihan fisik oleh Coach Sintayong itu betul-betul berhasil, dan organisasi permainannya juga, alur permainannya juga udah bagus ya teman-teman. Tampak ketika kita melawan Australia terakhir, kita juga di menit-menit awal sebetulnya permainannya udah bagus, sudah betul-betul bisa menguasai permainan ya di 15 menit awal. Walaupun memang kemudian ada beberapa kesempatan yang memang kemudian nggak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh lini serang kita. Tercatat ada beberapa kesempatan dari Marcelino Ferdinand dan juga Yakub Sayuri yang kemudian gagal jadi gol. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya juga sangat disayangkan ya teman-teman, walaupun lawannya juga berat, kita ngakuin gitu kan. Kita sebagai supporter paling nggak cuman bisa melihat ya, bisa menganalisa, bisa memberikan komen saja. Kalau suruh main juga pastinya berat. Yang jelas memang terjadi ketimpangan ketika lini bertahan, lini belakang, lini tengah udah bekerja keras. Kita bisa melihat kemudian kesempatan-kesempatan gagal ini yang sebetulnya bisa meruntuhkan semangat tim secara keseluruhan gitu kan. Betapa beratnya lini pertahanan, lini tengah berjuang untuk kemudian bisa mengalirkan bola, tapi kemudian kalau lini depan juga buntu, akhirnya pastinya juga akan membuat mental seruan tim juga artinya akan turun. Saya yakin itu teman-teman, dan memang beberapa keluhan belakangan ini itu kan yang memang terjadi adalah para netizen, para supporter sepak bola, para fans sepak bola daripada timnas merah putih, tim Garuda gitu kan, betul-betul merasa kecewa gitu kan. Kenapa kecewanya? Karena memang kita nggak tahu strategi daripada Coach Sintayong, yang mana Coach Sintayong tuh sebetulnya juga udah bagus mengambil pemain-pemain dari Eropa untuk kemudian dinaturalisasi. PSSI hanya nurut daripada instruksi Coach Sintayong, permintaan Coach Sintayong.
saya yakin Coach Sintayong lebih tahu lah gitu kan daripada supporter, daripada fans gitu kan. Tapi yang jelas saya juga bertanya-tanya kenapa yang didatangkan saat ini kan memang kebanyakan pemain bertahan gitu kan. Padahal pemain bertahannya udah penuh sesak. Ada Sandy Walsh di kanan, fullback kanan, kemudian Sain Patinama di fullback kiri, ada Elkan Bagot di center back, juga Jordi Ahmad, dan juga ada Justin Hubner yang saat ini juga sampai kemudian dimajukan posisinya jadi defensive midfielder, dan Justin Hubner menempati posisi tersebut dengan bagus ya, kayaknya memang dia cocok juga di defensive midfielder nih Justin Hubner. Kemudian akan datang lagi Jai Noah Izes ya, Jai Izes gitu kan, yang sudah dinaturalisasi, sudah diambil sumpahnya, tinggal proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke Federasi Sepak Bola Indonesia. Dan juga ada Nathan Juaon, bahkan kabarnya selentingan belakangan ini adalah Kevin Dix bakar besi ya, yang posisinya sebetulnya adalah pemain full center back ataupun full back kanan ya. Saya sampai sekarang juga nggak ngerti kalau kita udah lihat begitu banyaknya menumpuk pemain di jantung pertahanan gitu kan. Sebetulnya taktik apa yang mau diambil oleh Coach Sintayong ini kan? Karena memang sekuat apapun pertahanan kalau kemudian tumpul distribusi bola gitu kan, kemudian penetrasi dari winger gitu kan, striker gak dapat umpan-umpan yang memanjakan striker, tentunya nol besar juga kan. Itu logika kita bersama, walaupun kita tetap menghargai, menghormati Coach Sintayong, jauh lebih tahu dari kita, dia pelatih berkelas dunia. Yang jelas teman-teman semua, daripada netizen tuh kalau saya baca di grup-grup di berbagai platform media sosial itu kan, tentang program naturalisasi ini banyak yang kecewanya karena yang datang belakangan ini kebanyakan pemain bertahan, dan terus saja pemain bertahan yang didatengin gitu kan. Tapi memang beberapa waktu belakangan ini ada kabar gembira teman-teman. Saya juga merasa kemudian saya juga gembira karena terakhir ada berita bahwasanya Coach Sintayong sudah kemudian berunding dengan para jajaran elit PSSI, utamanya Bapak Erick Thohir. Nah di situ Coach Sintayong sepertinya saat ini sudah tiba saatnya untuk Coach Sintayong untuk berburu para pemain yang bertipikal menyerang. Nah ini makanya dikabarkan bahwasanya Coach Sintayong dalam waktu dekat ini akan berangkat ke Belanda dan ke negara-negara lain di region Eropa dan mungkin di region Amerika Latin ya teman-teman. Sebentar. Yang jelas tentunya ini Coach Sintayong mau mencari striker, kemudian winger, ataupun attacking midfielder, pemain-pemain yang bertipe menyerang, yang memiliki darah keturunan Indonesia gitu kan. Dan kita semua tentunya merasa bersyukur, merasa gembira, berbahagia dengan keputusan tersebut, yang mana kemudian Coach Sintayong sudah deal dengan PSSI, dengan Bapak Erick Thohir untuk kemudian melakukan perjalanan dalam rangka scouting, pencarian bakat daripada striker-striker untuk memperkuat timnas kita ya gitu kan. Yang intinya sebetulnya semua ini dilakukan oleh PSSI, nggak lain dan nggak bukan adalah untuk menaikkan peringkat ataupun prestasi timnas kita di FIFA, dan juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional, khususnya di bidang sepak bola. Nah ini teman-teman, kita semua harus memang selalu mendukung, dan ini merupakan suatu kabar yang menggembirakan. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini kan komposisinya nanti yang datang nih Tom Haye ya, Tom Haye insya Allah akan datang, diambil sumpahnya. Tom Haye pemain menyerang, attacking midfielder, dia midfielder bisa, attacking midfielder ataupun winger kanan. Dan kemudian ada Orat Mangun ya. Nah ini Orat Mangun. Orat Mangun ini dia posisinya sebagai winger kiri ataupun kadang-kadang sebagai forward ya, penyerang lubang. Nah, dan terakhir ada Nathan Juaon. Nathan Juaon ini kan pemain bertahan ya, left back kanan ya, yang sekarang dalam proses peminjaman dari Swansea, dari Liga Inggris Swansea, kemudian dia saat ini dalam masa peminjaman di klub
Heerenveen ya, tempatnya Tom Haye. Nah ini teman-teman pemain-pemain yang akan datang. Begitu juga ada Martin Paes, tapi kita juga nggak ngerti apakah mereka bisa memperkuat di bulan Maret nanti ya, karena ini bulan Februari negara kita memiliki hajatan besar, ada hajatan besar yaitu Pilpres dan pemilu ya teman-teman. Kita doakan aja sebelumnya bisa lancar ya, karena memang sepertinya DPR juga reses ya. Baru mereka aktif lagi sekitar tanggal 7 Maret ya. Waktunya sebetulnya mepet udah nih teman-teman. Tapi kita doakan aja ya. Oke, karena itu kan kemarin Bapak Erick Thohir juga memohon bantuan dari pihak-pihak terkait seperti DPR, kemudian pihak imigrasi gitu kan, terkait daripada program naturalisasi daripada 4 pemain ya. Nathan Joaon, Tom Haye, Ratna Ratmangun, kemudian Martin Paes. Nah ngomong-ngomong kalau tentang naturalisasi, saya itu tadi selipin video di awal, video pemain berbakat ya atas, yaitu pemain dari FC Utrecht gitu kan. Oke teman-teman, sorry keputus. Jadi teman-teman, jadi ada salah satu striker yang memang betul-betul tampilannya menarik, yaitu Ole Ten Hag Romeni. Jadi Ole Ten Hag Romeni ini salah seorang pemain dari yang memang berkebangsaan Belanda yang memiliki darah keturunan dari jalur ibunya, jalur neneknya memiliki darah keturunan Indonesia, yaitu neneknya lahir di Sumatera Utara, yaitu di kota Medan teman-teman. Ole Ten Hag Romeni ini lahir tahun 2000 teman-teman, usianya sekarang sekitar 23 tahun, kemudian memiliki tinggi badan 185 cm, berat badan 85 kg. Kemudian dia saat ini bermain untuk FC Utrecht ya, dimana Ivar Gerner juga bermain di sono. Yang jelas kalau Ivar Gerner kan memang masih pemain cadangan, pemain pengganti. Kalau si Ole Ten Hag Romeni ini dia sudah pemain inti ya di FC Utrecht ya. Dia posisinya di FC Utrecht ini paling sering dipasang sebagai striker dan forward ya, penyerang lubang. Walaupun kabarnya oleh Ten Hag Romeni ini bisa dipasang sebagai winger kanan ataupun winger kiri. Nah ini oleh Ten Hag Romeni ini tampaknya memang masih sangat muda ya. Lahiran Nijmegen tahun 2000, usia 23 ini bagus banget kalau bisa diambil ya, kalau bisa dinaturalisasi. Dan dia juga sepertinya menampakkan ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas merah putih, timnas Garuda. Yang jelas posturnya juga tinggi besar, postur Eropa, postur Belanda. Postur Eropa ini selain dia memang bagus gocekan bolanya, dia juga bagus daripada bola-bola atas, juga bagus ya. Nah ini kalau kita lihat kemarin kita striker yang kita punya kan yang naturalisasi adalah Rafael Struijk ya, masih muda banget, usianya masih sekitar 20 tahun. Diadu Den Haag. Kalau kita bisa ambil oleh Ten Hag Romeni ini tentunya ini kualitasnya lebih bagus lagi ya, karena ingat usianya udah matang, udah 23 tahun, dan dia udah jadi pemain inti di FC Utrecht ya. Terakhir ini, musim terakhir ini dia udah main sekitar 17 kali untuk FC Utrecht dan udah menorehkan 1 gol ya teman-teman. Nah ini teman-teman memang salah satu alternatif yang memang mungkin ya, memang bisa dilakukan pendekatan oleh PSSI, oleh Coach Sintayong lagi, apalagi kalau kita lihat ada rekan satu klubnya yaitu Ivar Gerner ya, mungkin itu bisa jadi jalan lah gitu kan untuk melakukan pendekatan dengan oleh Ten Hag Romeni ini. Yang jelas selain oleh Ten Hag Romeni juga ada Delano Ladan, yaitu striker dari Top Os Liga 2 divisi 2 daripada Liga Belanda. Kemudian ada Dan Jenbergen itu striker juga. Tapi kalau saya sendiri lebih meyakinkan kalau kita bisa ambil oleh Ten Hag Romeni ini, karena memang dia udah menjadi pemain inti dan pemain dari divisi utama Liga Belanda gitu kan. Dan seperti yang kita tahu, divisi utama Liga Belanda ini dulu melahirkan juga pemain-pemain yang memang top kelas dunia. Di zaman saya dulu SD, zaman saya SMP ya teman-teman, itu ada
trio AC Milan, Marco van Basten, Ruud Gullit gitu kan. Kemudian Frank Rijkaard itu wah keren gitu kan. Itu dari Belanda semua. Di Barcelona waktu itu ada Ronald Koeman gitu kan, Frank de Boer, Ronald Koeman. Kemudian kesini lagi ada Edgar David. Kemudian ada Patrick Kluivert, ada Dennis Bergkamp. Kemudian ada Jan-Klaas Huntelaar. Wah, itu memang pemain-pemain bintang ya, seperti Jaap Stam kalau back tuh dari Belanda memang gudangnya ya teman-teman. Artinya kita juga punya keuntungan karena punya keterikatan. Bangsa Belanda dulu pernah jajah negara kita 350 tahun, ternyata sekarang juga adalah celahnya kita ngambil keuntungan daripada histori dengan Belanda ini kan. Dan ini sepertinya harus dimanfaatkan dengan baik yang jelas ya. Yang intinya pokoknya dengan datangnya pemain-pemain yang nanti kita harapkan datang, pemain-pemain yang memang sekarang bertipe menyerang, dan harapan kita itu kalau bisa winger-winger yang dribble bolanya bagus ya. Karena kalau kita lihat timnas seperti sekelas Jepang kemarin kan kita lihat cakep banget ya mainnya, walaupun mereka kemudian harus takluk, harus kalah gitu kan. Di perempat final mereka kalah ya gitu kan. Tapi yang jelas dari yang jelas Jepang ini memang mainnya cakep ya. Karena pemain-pemainnya selain mainnya kolektif, dia dribble bolanya juga cakep-cakep, dan kita berharap nanti yang didapatkan oleh-oleh yang dapetin daripada perjalanan Coach Sintayong ini pulang membawa pemain-pemain yang dribble bolanya bagus. Nah itu banyak pilihannya ya. Kalau kemarin kemudian ada Justin Matteo untuk winger kanan, kemudian ada Elias Salhab di winger kiri. Nah kalau mau jauh itu ada Andi Zakiri ya, striker daripada FC Lausanne Swiss. Dia juga berminat untuk bergabung dengan timnas kita gitu kan. Artinya memang harus bergerak cepat ya. Dan ini sepertinya menjawab keluhan, komplain gitu kan, kekecewaan daripada supporter, fans timnas merah putih, timnas Garuda yang selama ini mempertanyakan sebetulnya ya. Saya sendiri bertanya-tanya ini datangnya kok terus pemain bertahan terus. Nah sekarang kita agak bergembira, bersyukur karena kemudian ini direspon dengan baik, dengan Coach Sintayong kemudian akan pergi mencari scouting dalam rangka pencarian dan pendekatan pemain-pemain berbakat untuk posisi striker, winger, pokoknya posisi-posisi depan ya. Pemain-pemain yang bertipe menyerang, yang kedepannya juga memang diharapkan bisa menutup lubang-lubang kelemahan timnas kita. Oke gitu teman-teman, semoga kita doakan saja, kita berharap banyak Coach Sintayong nanti bisa mendapatkan pemain-pemain yang bertalenta, pemain-pemain top yang kemudian bisa dinaturalisasi, yang intinya semuanya tujuannya adalah untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia khususnya di bidang sepak bola dan menaikkan prestasi timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas merah putih di peringkat FIFA-nya jadi naik ya gitu kan. Gitu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga memberikan informasi dan menghibur teman-teman di rumah. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.